So well, hi, welcome to my space. And now you're watching Let's Just a Book by its cover. Oke, sudah bersama saya Mr. Revan. Oke. Pak boleh kenalin dulu diri lo? Nama deh. Nama ya. Perkenalkan. Saya Revan Gustaf sebagai salah satu staff di coffee shop di Bandung. Oke. Pecah kopi di bagian head kitchennya. Head kitchen. Yes. Oke. Head kitchen berarti head kitchen itu juru masak sama nggak sih? Atau dia yang memimpin para koki-koki yang masaknya? Head kitchen tuh lebih ke para yang mimpin lah. Oh, yang mimpinnya. Sebenarnya head kitchen tuh udah nggak nyentuh dapur lah, bukan dapur, nggak nyentuh masakan gitu. Mereka cuman koleksi kontrol tiap makanan yang keluar atau tiap barang-barang itu. Tugas yang masak tuh sebenarnya cook, nah itu yang masak. Berapa lama Anda udah jadi head kitchen? Kalau ditanya berapa lama dari head kitchen, mungkin setahun terakhir ini. Oh. Ada levelnya nggak sih? Maksudnya ada syaratnya untuk ya dari yang cook itu sampai bisa diangkat jadi head kitchen? Ada banyak syaratnya. Tergantung sih, tergantung kamu berkarirnya di mana. Misalkan kita diawali karir di restoran, itu kemungkinan cepat untuk naik ke posisi paling atas. Tapi ketika kita mulai dari restoran terus ingin pindah ke hotel, itu otomatis turun lagi ke bawah. Nggak bisa langsung naik. Tapi kalau dari hotel udah posisi paling bawah, masuk ke restoran udah bisa supervisor sekitar lah gitu. Anda balik lagi kalau di konten ini kita bakal ngebedah buku sebenarnya. Bedah buku tapi cuman dari covernya aja. Oke, tapi pertanyaan pertama saya, Anda suka baca nggak? Baca kalau buku nggak terlalu sih untuk sekarang karena semua ada di handphone. Betul. Kalau buku resep gitu masih relevan nggak sih sekarang? Enggak. Justru kalau kita terpaku buku resep, kita nggak punya kreativitas nanti. Tapi masih banyak deh. Tapi masih kalau banyak kalau di pasaran. Tapi itu bukan buat apa ya, buat industri gitu. Paling buat rumahan doang. Oke. Ya tadi nanti kita bakal bincang lagi dikit tentang permasakan. Boleh. Perkulineran, tapi sekarang kita balik dulu ke ini. Berarti nggak begitu suka baca lagi ini. Kalau komik baca? Komik dulu baca Conan sih. Conan Doraemon. Nah, kalau ini kan kita bakal ngebahas buku tapi dari covernya aja. Yes. Ya semua kan ya kayaknya apapun ya. Semuanya covernya kan di depan. Nah, pertanyaan saya lagi yang pentingnya boleh nggak sih kita nilai buku khususnya ya kalau sekarang buku dari covernya? Boleh banget. Oke, kenapa? Karena mempengaruhi penjualan. Kalau covernya menarik dengan sinopsis yang menarik, itu sangat mempengaruhi ke penjualan. Untuk unik nih covernya kayak gini. Iya, daya tarik sendiri. Suka banyak kan orang yang malas beli buku karena covernya ya udah biasa aja, padahal dalamnya bagus. Ada yang kayak gitu. Jadi masih itu aja. Jadi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa banget. Ini sebenarnya anti teori dari quotes don't just a book by its cover aja. Saya pengen kelihatan indie aja. Oh, iya. Oke, kita mau ke buku yang pertama. Oke, ini kalau selebgram suka ditutup ini. Biar fokusnya autofocus. Tuh kan ini jauh ya. Iya. Dan saya nggak peduli juga sebenarnya. Ini judulnya A Night Well Spent. Jadi tugas Revan sekarang adalah nilai buku atau membedah kira-kira buku ini bercerita tentang apa dari covernya. Oke, sambil dibuka aja nggak apa-apa. Si bungkusnya dibuka aja. Oh iya. Oke, mungkin sambil diceritain. Kayaknya nggak usah deh ya, kita baca sinopsis aja deh. Sayang. Gimana? Kan judulnya Just Book by its cover. Tapi kalau baca buku depannya doang nggak ngerti nanti belakangnya. Ya, nggak apa-apa. Kan ini kayak tebak-tebakan aja lah. Itu mungkin di covernya ada gambar apa aja. Mungkin itu kan sebagai simbol-simbol tuh. Ya, Satria. Takdir.
Dibaca nggak sih atau Nggak usah, dari tanpa depannya bersuara aja. ya? Dari ininya aja, dari covernya. Nah, kira-kira dari gambar seperti ini dalamnya bercerita tentang apa sih? Meskipun nanti ketika kita baca beda ya, cuman ya nggak apa-apa, itu kan berarti interpretasi kita beda-beda juga. Mind blowing ya. Ya nggak apa-apa. Kayaknya lebih ke perjuangan laki-laki deh. Perjuangan laki-laki. Ya, perjuangan laki-laki. Bagaimana menggambarkan laki-laki itu menjadi kesatria gitu. Ini mungkin ya dari ada kesatria ada pedang tuh kayak bagaimana tangguhnya laki-laki gitu. Perjuangan laki-laki untuk menghadapi bisa jadi mendapatkan gadis yang diidam-idamkan atau apapun lah itu. Iya, pakai intinya perjuangan laki-laki. Ya. Berarti berarti sangat luas ya. Ya. Oke, ada lagi yang bisa ditangkap dari itunya? Entah dari warnanya, entah dari background, bebas. Ini kayak Romawi sih sebenarnya. Kayak background iya, benar. Romawi. Kayak apa ya? Itu staffan deh. Itu barista. Romawi. Kayak bertema-tema Romawi gitu. Latarnya bisa latarnya untuk menarik sih, untuk dilihat ya menarik sih, cuman mungkin apa ini tagline ya maksudnya ya, terjerat takdir sang kesatria tuh kurang. Satrianya dalam kesatria apa dulu? Oh gitu. Iya. Masih ambigu ya. Masih ambigu. Ya makanya kan dari cover ini kan interpretasi. Soalnya kan kalau interpretasi kan punya siapa aja nih? Ya nggak masalah kalau kita misalnya toh yang saya bilang tadi, kalau misalnya apa yang kita baca nantinya beda dengan interpretasi kita ya akhirnya kan jadi ide baru kayak gitu. Oke, jadi kurang lebihnya menurut Revan sang head kitchen tentang buku ini tentang perjuangan seorang laki-laki lah. Dengan latar Romawi-Romawian gitu. Di zaman dulu lah. Zaman dulu. Sebut zaman dulu lah. Iya, saya kepikiran kayak yang paket itu tuh kan. Iya, yang helm-helm itu. Helm Romawi itu. Perang-perang Romawi tuh. Oke, ada lagi yang bisa ditarik dari gambarnya? Udah sih paling itu aja. Cuman yang menggambarkannya gini doang sih. Enggak masalah. Iya. Oke, ini buku dari Jackie Ivy. Kenal anak? Enggak. Yang saya kenal kakaknya. Dia soalnya pemain action dulunya kakaknya. Jackie Chan. Iya. Tenang. Enggak. Oke, Jackie Ivy kita tinggalin dulu. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Sama kayak tadi. Oke, ini bisa dilihat guys. Oke, masih kayak tadi. Anda buka sambil diceritakan kira-kira tentang apa? Judulnya The Mysterious Owl. Oh. Owl itu nama orang atau apa sih? Nah, kurang tahu, kan saya belum baca juga. Pinkberry Club. Sorak kemenangan tak abadi melekat pada siapapun. Saya bukan anak senja sih. Apa urusannya? Bahasa-bahasa kayak gitu. Iya. Lebih puitik ya. Iya, puitis sudah. Nah, dari gambarnya nih ada seseorang dengan topeng duduk di sofa. Kira-kira tentang apa? Tentang kalau dari judulnya The Mysterious pasti tentang seseorang yang misterius. Oke. Tentang yang mungkin tidak menuju kalau dilihat dari yang duduk laki-laki ya. Mungkin tentang seorang laki-laki misterius yang tidak mau diketahui identitas aslinya. Gitu. Jadi dia bisa aja dia jahat tapi dia pakai topeng baik. Itulah. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya bisa aja kayak gitu. Bagus. Itu sih yang udah gambar ini lebih apa ya? Lebih bisa membaca, bukan dari judul dengan gambar tuh padu gitu. Masih ada korelasinya. Iya, masih ada korelasinya gitu. Jadi mungkin orang bakal berpikir kayak gitu. Oke, jadi tentang seseorang yang nggak mau identitasnya diketahui. Oke, makanya di sini ada seorang lagi duduk dengan memegang topeng. Ini interpretasi lagi beda ya. Jadi mungkin dia karakternya baik tapi pakai topeng jahat. Iya, atau mungkin sebaliknya. Oke. Nah, kita masuk ke misalnya ke toko buku. Kita ke balik lagi ke Revan. Toko buku, Revan ngelewatin dua buku ini. Satu rak itu ada dua buku ini berdampingan. Kira-kira Revan bakal tertarik dengan yang mana dari cover yang ini?
Karena dari covernya kah atau dari judulnya? Dari atau judulnya. Dari judulnya. Karena Membuat misterius. iya, itu dia maksudnya ada korelasinya gitu. Ini misterius, orang jelas maksudnya oh ini buku tentang seseorang yang misterius gitu kan. Apakah itu perempuan atau laki-laki? Kalau dilihat dari gambar kan laki-laki ya, pasti mungkin menceritakan laki-laki juga. Misterius dalam halnya apa dulu gitu kan. Oh, oke. Ini penulisnya Tesia. Tesia. Kayaknya Indonesia ya? Sepertinya. Pelawak bukan sih itu? Tesi. Oh, aduh. Tesi ya. Dia nanya Tesi ya. Siapa itu? Waduh, jauh. Bukusan Tesi. Padahal udah stop di Tesi aja, nah berani-beraninya nyeletuk. Enggak kena. Oke. Ya tadi lebih milih yang ini. Karena ya lebih ada korelasinya ya. Karena kalau ini lebih random, lebih luas. Lebih random nih, karena ini pedang ya. Jadi cuma ada orang yang suka baca buku perang, ada suka baca buku tentang percintaan gitu kan. Ini nggak jelas maksudnya kesatria tuh dalam kesatria percintaan atau perang gitu kan. Takutnya blunder juga orang yang suka baca buku perang, pas dibuka anjir. Buku itu kan, buku percintaan kan nggak nyambung. Gitu. Kalau tebal tipis ngaruh nggak? Tebal tipis enggak sih. Enggak. Jadi emang kalaupun itu asik, setebal apapun masih pasti dibeli. Lagi-lagi ya daya tariknya tetap dari cover. Dari cover. Oke, paling itu aja. Balik lagi ke Anda nih. Perkulineran. Berarti ya? Iya. Gimana kuliner sekarang setelah pandemi? Apakah selera makan orang menurun? Selera makan enggak sih, setelah pandemi ya. Untuk umum ya semua lebih banyak yang unik-unik sekarang. Maksudnya unik-unik? Lebih banyak makanan fusion. Fusion tuh campuran. Campuran. Jadi dulu tuh kayaknya sebelum pandemi tuh makanan ya itu aja gitu kan. Taruh contohnya mie ayam ya mie ayam aja gitu kan, bakso aja. Sekarang kan bakso ada yang bisa beranak kan? Iya betul. Sempat lihat mie ayam ada yang pakai mozzarella. Ya menurut saya sih mozzarella tidak semua makanan enak dengan mozzarella gitu sebenarnya. Sebenarnya itu. Jadi jangan memaksakan juga gitu. Terlalu unik gimana? Iya, terlalu unik bisa membuat blunder juga sebenarnya. Oke. Jadi tapi makin berkembang lah ya. Enggak juga makin makin berkembang. Pilihannya kan. Makin banyak pilihan. Dari sekarang kan kita tahu kalau makan kita restoran aja steakhouse gitu kan. Cuman medium well atau medium rare atau well done itu kan cuman itu doang kan, steak tenderloin, sirloin, strip loin. Tapi sekarang tuh yang lagi musim dry aging. Dry aging tuh fermentasi. Si daging difermentasi dulu. Iya, difermentasi. Atau bumbunya difermentasi, bumbunya hasil fermentasi. Dagingnya. Jadi kayak daging itu fermentasinya lama sih. Paling cepat tuh cuma 2 minggu nggak ada pembusukan lah, dibusukan. Dry aging tuh dibusukan, dagingnya dibusukan. Tapi itu layak makan. Cuman ya bagian busuk-busuknya kita potong gitu, kita buang. Jadi apa ya, ada sari-sarinya tuh yang harusnya keluar ketahan dengan busuknya itu. Jadi mereka di dalam terus mecah-mecah sari-sari yang lainnya. Dry aging. Apa ya? Bahasanya lupa. Saya dapat insight nih, berarti saya abis ini mau jadi itu. Mau jadi tukang masak. Boleh banget. Sebenarnya semua orang bisa masak. Iya. Ya masak air kan enggak semuanya enak kan, tapi yang bedain tekniknya. Sadar diri sih kalau saya. Oke, terakhir Anda berarti kalau di memasak spesialisnya basic western food. Tapi kalau udah masuk dunia kitchen semua harus belajar. Walaupun Anda misalkan basicnya western, ya mau nggak mau harus bisa Chinese, Asian, ya Oriental Chinese sih maksudnya. Terus masakan Thailand, India. Anda tahu kan masakan India? Tahu saya. Jajanannya tahu? Tahu dong. Suka ngelihat prosesnya. Kalau prosesnya nggak tahu sih. Saya belum pernah nyoba soalnya.
Adalah itu aja. Nanti kita bakal bikin podcast tentang memasak, guys. Boleh tuh, boleh. Saya tukang makannya doang, nggak bisa gitu-gitu. Udah paling itu aja. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya sudah membedah buku dari covernya aja. Sekali lagi menurut Revan, sang head kitchen dari sebuah di sini itu nilai buku sah-sah aja dari covernya karena itu salah satu daya tarik. Ya. Oke. Dan dari dua buku ini tadi Van lebih tertarik dengan yang satu ini karena antara judul dan cover masih ada korelasi. Udah paling itu aja. Sehat-sehat terus. Thank you juga sekali lagi udah mau berbincang-bincang, udah mau ngasih insight juga. Terima kasih juga yang udah nonton. See you on the next video. Salam olahraga.